Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Akan tetapi, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Tapi sebelumnya, Bu Guru mau tanya dulu, apa sih teks prosedur itu? Kalian sudah tahu? Oke, kita belajar sama-sama ya. Yang pertama ada pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah suatu teks yang menjelaskan langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, jadi teks prosedur itu biasanya adalah teks yang berupa langkah-langkah atau bagaimana caranya kita melakukan sesuatu. Seperti itu. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, teks prosedur adalah teks yang berguna dan biasanya digunakan seseorang sebagai panduan ketika akan melakukan sesuatu pekerjaan atau kegiatan. Seperti itu ya. Kalian sudah paham tentang definisi atau pengertian teks prosedur. Kemudian kita lanjut ke struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu ada ciri-ciri, kemudian setelah itu ada jenis-jenis teks prosedur, kemudian ada tujuan, dan yang terakhir nanti akan ada contoh teks prosedur. Oke, kita lanjut ya ke struktur teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur itu biasanya yang pertama ada pembukaan atau pengantar, kemudian yang kedua ada tujuan, kemudian yang ketiga ada deskripsi, kemudian yang keempat ada alat dan bahan, dan yang terakhir langkah-langkah melakukan kegiatan tersebut. Nah, akan tetapi bagian selain tujuan dan deskripsi biasanya tuh opsional sesuai dengan panduan yang kita butuhkan. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Oke anak-anak, setelah kita belajar tentang bagaimana sih struktur teks prosedur, sekarang kita lanjut apa saja ciri-ciri teks prosedur itu ya. Nah, jadi ciri-ciri teks prosedur itu ada beberapa macam. Yang pertama, menggunakan banyak kata kerja perintah atau imperatif, yaitu kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikelah. Contoh, siapkanlah, panaskanlah, angkatlah, gunakanlah, siapkan, panaskan, tiriskan, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Terus ciri-ciri yang kedua ada menggunakan banyak kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Nah, contohnya ada manfaat wortel untuk kesehatan mata. Jadi seperti itu. Jadi biasanya ciri-ciri teks prosedur itu menggunakan banyak kata teknis yang berkaitan dengan bahasan yang dibahas dari teks prosedur tersebut. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, menggunakan banyak konjungsi dari partikel yang bermakna penambahan. Contohnya ada penambahan lalu, sehingga, dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri yang keempat ada menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk jumlah, ukuran, dan warna jika prosedur itu
berupa resep dan petunjuk menggunakan sesuatu. Oke, jadi seperti itu ya ciri-ciri teks prosedur. Ada jenis-jenis teks prosedur. Nah, teks prosedur itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada teks prosedur perintah atau instruksi. Yang kedua ada teks prosedur protokoler. Yang ketiga ada teks prosedur tips atau panduan. Yang keempat ada teks prosedur arahan membuat sesuatu. Yang kelima ada teks prosedur resep. Setelah kita ketahui jenis-jenisnya, sekarang kita harus tahu apa sih tujuan dari teks prosedur. Nah, tujuan teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh pembaca agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, ataupun menggunakan sesuatu. Selanjutnya ada contoh teks prosedur. Di sini saya mengambil contoh teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur membuat mie instan. Setiap kalian membeli mie instan, pasti ada arahan cara membuatnya kan? Nah, itu yang dinamakan teks prosedur, yaitu teks prosedur cara membuat sesuatu, yaitu mie instan. Demikian materi pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.